Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini kita udah masuk subtema 2, pembelajaran 4. Sebentar. Alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran hari ini agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan berkah ke depannya. Oke, berdoa 4 dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Kita masuk ke slide berikutnya. Hari ini kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama adalah, ini maaf ini tipe ya. Kita akan belajar how to bermain peran atau role player. Dari segi nanti cara-caranya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada menentukan pesan atau amanah dalam sebuah cerita. Yang ketiga adalah macam-macam sifat teman dan anggota keluarga. Oke. Silahkan kalian buka paketnya halaman 81. Di sini Edo dan teman-temannya ternyata hendak melaksanakan yang namanya bermain peran. Bermain peran itu kayak drama, mini drama. Nah, bagaimana cara bermain peran? Oke, yang pertama, dideskripsikan skenario kejadian atau situasi yang dipentaskan. Di sini nanti ada teksnya ya. Kemudian yang kedua adalah mempelajari karakteristik peranan yang akan dipentaskan. Yang ketiga, memilih pemeran dan menugaskan untuk menghayati peran yang harus dibawakan. Melaksanakan kegiatan bermain peran. Yang terakhir adalah merangkum hasil bermain peran. Oke, ini Budia jelaskan satu persatu. Ganti warnanya dulu. Oke. Yang pertama, dideskripsikan skenario kejadian atau situasi yang dipentaskan. Jadi di skenarionya itu harus dipelajari dulu atau di briefing atau dibaca dulu naskahnya. Jadi sebelum pentas seperti ini itu naskah skenario harus dibaca dulu. Kemudian mempelajari yang kedua ya, mempelajari karakteristik peranan yang akan dipentaskan. Jadi ketika dibaca kan pasti tahu tuh ada tokoh siapa saja, misalnya tokoh 1, tokoh 2, tokoh 3 dan seterusnya. Itu digali karakternya atau dicari tahu, oh ini nek tokoh pertama ini sifatnya sepertinya dia temperamen, pemberani, pemalu, atau periang. Itu harus digali juga atau dipelajari juga. Jadi ketika membawakan perannya itu tidak flat. Kemudian yang ketiga, memilih peran dan menugaskan untuk menghayati peran yang harus dibawakan. Misalnya ada tokoh 1, tokoh 2. Ini permisalan dulu ya, karena kan belum ada namanya. Misalnya tokoh 1 pemerannya itu dia pemberani. Nah, cari pemerannya, vokalnya, terutama vokal atau suaranya itu yang tegas. Jangan yang lemah lembut, karena nanti agak jomplang dengan tokoh dengan karakter yang pemberani ini. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan kegiatan bermain peran. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan bermain peran, ada yang namanya rehearsal atau GR. Bacanya GR atau gladi resik. Biasanya sebelum melaksanakan kegiatan bermain perang di hari H akan ada yang namanya latihan. Nah, sebelum hari H-nya akan ada yang namanya gladi resik atau latihan terakhir kali sebelum pentas sesungguhnya. Kemudian karena sebenarnya ini adalah project ketika belajar offline atau belajar di sekolah. Tapi karena kita masih BDR, jadi kita akan menunda project ini dulu ya. Atau intinya ini kita pelajari saja dulu. Oke, next. Belum. Yang terakhir belum. Merangkum hasil bermain peran. Oke,
Di sini fungsinya itu untuk apa? Mengevaluasi. Bukan berarti untuk menjelek-jelekan, tapi kayak oh tadi tuh mainnya kurang begini. Tadi blockingnya kurang, tadi vokalnya kurang. Misalnya seperti itu. Jadi untuk mengevaluasi itu kayak meneliti yang kurang ya. Kalau yang bagus ya akan diomong bagus. Sudah bagus tadi ini peran ininya, seperti itu. Next. Silakan kalian buka halaman 82. Di situ ada teks anak gembala dan serigala. Oke. Ketika bermain peran, ada anggota bermain peran yang harus kalian tahu. Yang pertama, ada narator. Yang kedua, ada pemeran. Apa itu narator? Narator adalah orang yang bertugas membacakan teks narasi dalam naskah drama, membacakan babak awal drama, membacakan akhir drama. Itu adalah tugas narator. Narator bukan tokoh atau bukan pemeran. Jadi, ketika ada soal nanti misalnya, sebutkan tokoh di teks Anak Gembala dan Serigala. Jangan pernah sebutkan narator sebagai pemeran atau tokoh. Beda ya. Narator bukan tokoh, jadi dia tidak punya sifat. Kemudian yang kedua adalah anggotanya, yang kedua adalah ada unsur apa sih maksudnya? Itu adalah pemeran. Apakah tugas pemeran? Pemeran itu memiliki tugas memerankan tokoh sesuai karakter atau sifat tokoh yang diperankan. Seperti yang sudah Budiah bahas tadi, setelah membaca di briefing, itu kan yang kedua adalah memahami karakter perannya sebelum dipilih pemerannya ya. Jadi ketika sudah dipilih pemerannya, itu sudah berdasarkan karakter yang sudah digali sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini Budiah akan mencoba membacakan teks ini ya. Ini teksnya agak panjang, jadi nggak Budiah bacakan. Dan kemudian catatan, narator itu intonasinya berbeda dengan pemeran. Cara membacanya maksudnya, cara melafalkannya, cara mengucapkannya itu berbeda dengan, nanti ini ada tuan anak gembala, ada anak gembala lagi. Oke? Nah, ini akan Budiah bacakan sedikit saja. Sampai bawah ini nanti. Oke? Budiah akan mulai dari judul. Budiah bersihkan dulu ininya. Oke. Anak gembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala! Serigala! Tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak. Nah, itu adalah contoh pembacaan narator dan pembacaan ketika peran anak gembala di dalam drama ya. Jadi narator itu membacanya itu berbeda dengan peran anak gembala ini, peran tuan gembala ini juga tuh berbeda. Seperti itu ya. Sekarang coba kalau misalnya nih teks narator yang kedua ini deh. Oh ya, narator tuh hanya satu orang ya, bukan lebih dari satu orang. Sebentar, narator satu orang. Oke. Coba nih Budia bacakan teks narator yang ini, bagian yang ini. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Sangat flat bukan? Datar.
Jadi yang namanya narator intonasinya khusus. Oke. Next. Oke, kita akan belajar menentukan pesan atau amanat. Sebelumnya namanya pesan atau amanat itu ada dua. Yang pertama amanat tersurat dan amanat tersirat. Kalau amanat tersurat itu didapat melalui kesimpulan yang dibuat oleh penulis kepada pembacanya. Contohnya teks yang di pembelajaran sebelumnya yang judulnya Seorang Petani dan Harimau. Iya nggak sih kemarin tuh? Iya ya, Kimaulaya dan Harimau itu. Nah, ini kan di akhir cerita itu kan sudah ada kesimpulannya bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan. Nah, ini yang namanya amalan tersurat. Tersurat itu apa? Tersurat itu artinya tertulis. Sudah dituliskan oleh pengarangnya di bagian akhir. Nah, ini contohnya. Nah, kalau amanat tersirat itu apa, Bu Dia? Amanat tersirat itu adalah didapat dari membaca alur cerita secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi kalian harus baca terlebih dahulu di akhir cerita. Kalau yang amanat tersirat ya di akhir cerita tidak ada kesimpulannya. Nih, seperti itu nggak ada. Jadi kalian harus mencari dengan cara apa? Membacanya dari awal sampai akhir. Oke? Kalau misalnya tersurat mah enak, tinggal baca di bagian akhir nanti biasanya sudah ada. Kemudian, nah sekarang mari kita tentukan pesan amanat dalam cerita Anak Gembala dan Serigala. Oke, jadi tokohnya ada, Bu Dia ceritakan tokohnya dulu ya. Tokohnya itu tadi ada, sebentar, Bu Dia catat barusan. Orang kampung satu orang kampung 2, orang kampung 3, anak gembala dan tuan gembala. Ingat, narator bukan tokoh. Jadi pemerannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pemeran. Oke. Apakah yang di konflik cerita anak gembala dan serigala ini terjadi ketika apa? Ketika anak gembala itu menipu orang kampung dengan cara apa? Berteriak minta tolong bahwasanya ada serigala. Kemudian ketika orang kampung mendekati anak gembala, ternyata itu hanya kebohongan belaka, dan itu berulang-ulang 2 kali terulang sampai akhirnya ketika anak gembala ini bertemu dengan serigala sesungguhnya, bertemu beneran dan dia minta tolong, orang kampung sudah tidak menggubrisnya. Karena apa? Mereka berpikir bahwasanya anak gembala ini pasti seperti sebelumnya, yaitu berbohong. Kira-kira pesannya tuh apa dari cerita ini? Kita tuh tidak boleh apa sih? Ada yang tahu? Nah, pesannya, yuk kita baca. Pesannya adalah jangan ini. Jika ingin dipercaya, maka kita harus berbicara yang jujur. Anak gembala tadi tidak ditolong karena apa? Dia terlalu sering berbohong.
Makanya ketika minta tolong beneran, orang-orang tidak mau menolong. Karena menganggap apa? Dia sama saja, dia tuh berbohong. Jadi pesan dari cerita anak gembala dan serigala adalah, jika ingin dipercaya, maka kita harus berbicara yang jujur. Kalau dari awal anak gembala tidak berbohong, maka orang kampung akan percaya ketika dia minta tolong. Oke? Next. Nah, macam-macam sifat teman dan anggota keluarga. Ini Anda Budiah bedakan jadi sifat baik dan sifat kurang baik ya. Nah, kita bahas dari sifat baik dulu. Ada ramah, ada suka berbagi, atau istilah lainnya adalah dermawan. Penyayang, peka terhadap perasaan orang lain, pemberani, tangguh, senang belajar, disiplin, dan pemaaf. Oke, lawan kata dari dermawan ini Budi tambahin pelit. Nah, pelit itu juga termasuk salah satu dari sifat kurang baik. Oke, sekarang Budi bacakan sifat yang kurang baik. Yang pertama ada pembohong, suka memfitnah, ngarani nih nggak tahu fitnah, berburuk sangka, suudzon. Kayak mesti gini gitu. Nah, biasanya kan seperti itu. Malas, ceroboh, tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi ketika dia merasa tersinggung, dia lebih cepat menyelutkan emosi marah-marah. Yang kedua, keras kepala atau egois. Menangnya sendiri maksudnya. Menang sendiri. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tugas hari ini ada 2 soal. Yang pertama adalah menyebutkan tokoh dan karakter sifat dalam cerita di halaman 96, yaitu cerita kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Dengan format berikut ya. Jadi kalian nanti tuliskan soalnya, kemudian jawabannya nanti seperti ini. Kolomnya ada kolom nomor, tokoh, dan karakter atau sifatnya. Nanti sebutkan tokohnya siapa. Kalau ada 5 ya berarti sini sampai 5. Kemudian di sini untuk menyebutkan karakternya atau sifatnya. Oke? Yang kedua, menentukan pesan atau amanat cerita di halaman 96. Kuda dan keledai syarat dengan beban. Jadi sama ya teksnya, tapi kalian menentukan tipe amanat dan pesan atau amanat yang disampaikan. Kalau termasuk tipe yang tersurat, silahkan kalian tuliskan yang tersurat. Kalau tipe yang tersurat, silahkan kalian tuliskan yang tersirat. Kemudian kalian tuliskan pesan atau amanatnya. Oke? Jadi itu tugas hari ini dari Budia, ada 2 soal, jangan lupa dikerjakan. Budia disclaimer dulu. Sebenarnya ini tuh ada tugas. Jadi tugasnya adalah menuliskan sifat temannya, tapi karena kita jarang bertemu, belum pernah ketemu sama temannya, karena masih online, jadi ini tugasnya belum Budia berikan. Jadinya rencana Budia minta sebutkan sifat anggota keluarga, tapi nanti aja. Jadi jangan lupa tugasnya ini ya, 2 ini, menyebutkan tokohnya beserta karakternya, dan kemudian juga menentukan pesan atau amanat di cerita halaman 96. Oke? Mau diakhiri dulu pembelajaran hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. See you on my next video. Bye.